Ya, ini tujuannya apa tuh? Ya, salah satu kan ya menghibur anak-anak lah atas kekecewaan kemarin di All England nggak bisa main, ya kan pasti pemain merasa kecewa ya. Jadi salah satu buat balikin kondisi mereka supaya hilangin lah kekecewaan mereka ya. Salah satunya kita Sragen ya kan, jadi bisa menghilangkan sejenak lah kekecewaan di sana. Jadi di sini juga kita latihan game, kira-kira seperti itu, Mas. Formatnya dibikin turnamen juga di sini? Iya, akan tetapi nggak full, kita mainnya setengah kompetisi. Dan satu, kedua, partnernya kita acak, kita bebas, nggak partner masing-masing kita acak dan mainnya setengah kompetisi. Ganda Putra memang salah satu alasannya itu, dan memang kondisi seperti ini agak susah izinnya kan, COVID seperti ini, dan juga lebih kurang kondisinya lah yang membuat tidak semuanya kesini gitu. Ini kalau gandanya full squad kesini? Semua ganda putra latihan di Sragen semua. Ada berapa pasangan? Kita ada 6,5. 6,5. Iya, 7,5. Jadi mulai dari Gideon Kevin, Endra Aksan, Fajar Rian, ada Neo Daniel, Pram Jere, ada Bagas Fikri, ada Sabar sama Reza yang kemarin terakhir main di New Orleans sampai semifinal. Pak, harapannya nanti dengan istilahnya ada turnamen Politurlara di sini tuh ya supaya membalikan fresh lah, mereka segera menghilangkan kekecewaan kemarin nggak bisa bermain di All England. Itu salah satu. Dan kedua ya ganti suasana latihan juga di sini juga ganti suasana latihan, jangan setelah kecewa itu di pelatnas, terus ganti suasana supaya mereka juga lebih fresh lagi gitu. Kalau sebenarnya kemarin pas di All England kan 1-2 sedikit unggulannya di Ganda Putra. Harapan besarnya emang juara, Pak? Ya, kalau lihat dari drawingnya sih kemungkinan itu kita memungkinkan bisa terjadi All Indonesian Final, bisa juara, itu terbuka lebar. Dan kalau lihat dari drawing memungkinkan. Dan ketiga itu saya lihat musuhnya kan hanya Jepang. Jadi Watanabe itu kemungkinan meraih gelar juara tuh cukup besar. Jadi itu salah satu juga membuat para pemain kecewa. Kalau target terdekat atau agenda terdekat? Agenda terdekat ini kan ada kejuaraan India Open, Spanyol, terus ada Malaysia dan Singapura. Tapi kita lebih konsen untuk pemain-pemain Aksan Hendra, Kevin Gideon sama Fajarian, saya lebih fokus ke nanti dikirim ke Malaysia sama Singapura. Karena untuk India sama Spanyolnya kita pemain pelapis ya. Jadi kayak Leo Daniel, Jerry sama Pram gitu. Fikri Bagas itu lebih kita kirimnya ke turnamen India sama Spanyol. Malaysia jadwalnya kapan, Pak? Bulan setelah Lebaran ya, nanti bulan April gitu. Target tetap juara ya, Pak? Kenapa? Targetnya tetap bisa juara. Oh iya, target tetap, karena memang kan ini kan uji coba sebelum kita ke Olimpik ya. Nah, jadi pertandingan terakhir itu ada Malaysia sama Singapura, habis itu nggak ada, kita persiapan buat ke Olimpik. Nggak menyinggung Olimpik juga, Pak, kan sama
mimpi besar Indonesia tetap bisa mempertahankan tradisi emas. Di ganda putra sendiri target tetap emas. Ya, saya berharap sih kalau target pribadi ya saya pengennya medali emas, Mas. Cuman memang kan apapun bisa namanya pertandingan, tapi saya sebagai pelatih ya optimis lah bisa meraih target yang diberikan kepada khususnya pada ganda putra. Kans terbesar untuk siapa Pak? Di ganda putra? Ya dua memungkinkan, bisa ada Kevin Gideon, ada Hendra Aksan, gitu, dua pasang. Karena memang jatahnya untuk Olimpik kan cuma dua ya. Indonesia tiap negara tuh dua pasang. Gitu. Pak melihat performa Kevin Marcus kan beberapa kali sempat kalah sama Buta sama Indo Ya. itu. Apakah sudah ada strategi atau mungkin kunci untuk bisa Ya sebenarnya kemarin tahun lalu Oleng final pun juga sebenarnya sudah mendekati ya. Kalahnya kan kalau nggak salah saya set ketiga itu sudah unggul 19-18, kejar kalah tuh 21-19. Hanya 1 atau 2 poin itu mungkin ya menurut saya sih ada unsur hokinya itu ya, lucknya gitu ya. Jadi kalau mendekati kecuali kalahnya 21-15, 16 atau 10 ya terlalu jauh. Kalau ini 19 ya, artinya apa? Artinya sudah ya sudah mendekati lah, walaupun memang masih belum menang ya, tapi mendekati. Sebenarnya saya berharap kemarin di All England bisa ketemu lagi gitu. Jadi kita evaluasi, ternyata kan ada hal yang di luar perkiraan kita, di luar dugaan gitu. Jadi kita nggak bisa main. melihat kemarin akhirnya juga Yuta Indo kan juara kan. Ya. Ini ancaman juga nggak nanti di Olimpik? Ya tetap mereka jadi ancaman, akan tetapi memang kita selalu berpikir positif. Jadi selama ini ketemu kalah nanti pas saat Olimpiknya kemungkinan biasanya yang menang-menangnya jadi beban begitu. Jadi yang sering kalah itu malah jadi underdog kan istilah kayak gitu. Jadi ada sisi menguntungkannya juga sih. Tapi kan jauh lebih baik kalau kita bisa memenangkan pertandingan.